Ini banyak buku, ini juga salah satu rutinitas membaca untuk kemudian juga menulis. Ya, tentu saya membaca dan menulis di dalam keseharian saya itu. Yang banyak ya membaca menulis. Di pesawat pun saya dalam satu penerbangan bisa menulis satu tulisan untuk sebuah kolom gitu. Itu bisa. Dan kalau tidak begitu ya membaca, karena orang menulis itu kan harus membaca dulu. Betul sekali. Pak Mahfud, Profesor Mahfud MD, banyak yang mengenal Anda di bidang yudikatif tentunya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Legislatif Anda pernah menjabat sebagai anggota DPR RI, kemudian juga eksekutif Anda pernah menjabat sebagai menteri. Begitu lengkap, begitu sibuk tentunya. Tetapi yang terakhir ini yang kekinian, yang kami baru saja dapatkan informasinya, Anda dilantik lagi sebagai Dewan Pengarah dari Unit Kerja Presiden untuk pembinaan, pemantapan atau pembinaan ideologi Pancasila. Iya, untuk pemantapan ideologi Pancasila. Apalagi ini kerja seperti apa lagi ini, Pak? Jadi begini, ini kerja dilatar belakangi oleh kita ini kehilangan sebenarnya sesudah reformasi itu, kehilangan semangat berpancasila. Buktinya banyak sekali orang tidak tahu lagi Pancasila, bahkan ada yang merasa malu ya nyebut Pancasila itu, karena dulu di zaman Orde Baru Pancasila itu diidentikan dengan KKN gitu, sehingga sejak tahun 1998 itu Pancasila seperti setelah reformasi ya. Lalu timbul kekacauan-kekacauan di disharmoni sosial kan. Lalu orang mulai berpikir, pemerintah berpikir ini perlu ada satu gerakan lagi untuk sosialisasi Pancasila agar kebersatuan kita di dalam keberagaman kita ini kan beragam sekali ya. Kita ini punya 17.504 pulau. 7.504 pulau itu bisa bersatu karena Pancasila dulu. Masa sekarang mau hancur gitu. Padahal itu sudah menjadi kebanggaan Indonesia di mata dunia dan dianggap laboratorium toleransi ini ya Indonesia. Soalnya Mahfud MD pernah menyebut Pancasila itu mukjizatnya Indonesia. Iya, Pancasila mukjizatnya Indonesia. Itulah sebabnya lalu pemerintah membentuk ini, dan orang banyak yang bertanya, mungkin Anda juga, Pak Mahfud ini kok mau masuk ke situ gitu. Aliran politiknya kan beda. Saya katakan orang kalau mau berkorban untuk negara, mempertahankan Pancasila, itu tidak boleh pilih aliran politik. Dari mana asal profesi Dari mana Anda, apapun, bergabung ke siapapun. Beda kalau dalam tataran implementasi politik sehari-hari, kita bisa berbeda. Saya ikut partai ini, ikut tokoh ini, ikut tokoh itu. Tapi kalau sudah negara memanggil untuk Pancasila, bangsa, NKRI, itu dia harus tampil. Dan saya diminta untuk itu oleh Presiden, ya saya bersedia, saya bilang. Sejak kapan sebenarnya Anda mengetahui atau mungkin Anda ikut menyusun untuk keberadaan dari unit pelaksana kerja ini? Iya, ini sebenarnya udah lama. Dulu digagas pertama kali itu waktu zaman Luhut Panjaitan menjadi Menko Polhukam. Kita diajak bicara untuk menangani masalah ini. Kemudian sesudah Pak Luhut selesai jadi Menko, draftnya diserahkan ke Presiden, lalu diserahkan ke Menpan untuk administrasinya dulu. Untuk di organisasinya seperti apa. Dan baru realnya, konkretnya baru hari ini. Ada keputusan Presiden dan dilantik hari ini bersama dengan Kepala UPK-nya Pak ya? Kepala UPK-nya ya. UKP-nya. UKP-nya ya. Pak Mahfud, tadi kami sempat menangkap nih rekan-rekan media, sudah dilantik, sudah kembali sudah meninggalkan istana. Anda bersama dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin lah kalau tidak salah. Atau ada lagi, kembali lagi ke istana. Ada agenda apa lagi Pak? Jadi begini, habis dilantik, saya kira tidak ada apa-apa gitu ya. Saya terus aja pulang gitu. Kiai Ma'ruf juga begitu, kita pulang sama-sama pulang gitu. Tahu-tahu sesudah jauh gitu ditelepon, ini ditunggu katanya. Ada sepatah kata dari Presiden sebagai pengarahan, kemudian rapat pertama gitu ya. Langsung rapat pertama? Iya, Bu Megawati langsung memimpin rapat. Saya sudah sampai di Matraman ya balik lagi. Sebenarnya tidak ada masalah politis apapun, itu hanya teknis saja karena tidak diberitahu sebelumnya bahwa mau akan ada rapat. Yang Bapak lihat langsung ada rapat, hal yang teknis sekali sudah langsung dilakukan hari itu. Ini berarti gerakan yang harus cepat dilakukan. Iya. Butuh percepatan Pak. Iya, tadi tidak bicara soal substansi dulu, tapi bicara teknis. Kapan kita ketemu, bagaimana kita menghadapi masyarakat, apa yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, siapa yang menyampaikan, dan topik-topik apa itu baru tadi
bicarakan. Tapi penasaran Pak akan berkantor di mana Pak? Sekarang masih ada beberapa alternatif kantornya. Ada pikiran di dekat Presiden, situ ada ruangan gedung Pancasila. Tapi ada yang mengatakan terlalu elitis. Pancasila ini kan harus populis gitu. Jadi cari yang agak jauh, yang mudah diakses oleh publik. Sekarang masih mencari kantor yang dekat dengan Pancasila Pak ya. Kalau cuma kantor tuh saya kira sesuatu yang mudah lah. Bisa di mana saja Pak. Perspektif orang melihat Mahfud MD adalah ahli tata negara, hukum tata negara di bidang lagi politik dan hukum. Perspektif hukum lalu politik Anda menguasai. Permasalahan bangsa ini terkait dengan perpecahan, kemudian dikaitkan dengan politik dan juga permasalahan hukum atau keadilan sosial dikaitkan dengan nilai-nilai Ramadan. Pak, singkat saja sebelum kita mengakhiri segmen ini, Bapak apa tantangannya? Yang dihadapi oleh kita sekarang ini, kalau kaitannya dengan Ramadan, mungkin perlu kesalehan sosial ya, bahwa orang beribadah itu, orang beragama itu bukan hanya takut dan menyembah Allah, tetapi juga harus memperhatikan masyarakat. Seperti orang sholat tuh, sholat menghadap Allah gitu, sesudah itu kan salam gitu. Itu kan maksudnya biar melihat kehidupan masyarakat. Nah, kehidupan masyarakat itu artinya apa? Saling menghargai, saling menolong. Kalau berpolitik itu ya yang jujur, tegakkan hukum sebagaimana mestinya. Karena kan Nabi kita tuh mengatakan suatu negara itu hancur, ya, suatu negara itu hancur kalau keadilan tidak ditegakkan. Artinya kalau ada orang kuat, orang kaya, orang ningrat, katakan gitu, pemimpin di sana, pemimpin punya salah gitu, tidak diadili. Kalau ada orang miskin langsung dihukum gitu. Nah, itu dia yang menyebabkan suatu negara itu hancur. Nah, itu sebabnya menurut saya dalam konteks Ramadan ini mari kita bangun kesalehan sosial. Kesalehan sosial Pak. Kita berhenti dulu sampai di situ. Kita masih punya waktu nanti di segmen berikutnya di Newsmaker Ramadan, dan kami juga ingin mengulik lebih dalam bagaimana Ramadan Mahfud MD, Profesor Mahfud MD bersama dengan keluarga, dan mungkin menu favoritnya jelang berbuka nanti. Tetaplah bersama kami di Newsmaker Ramadan. Hanya 3 langkah saja ini kita sudah sampai di ruang makan. Dari ruang makan. Profesor Mahfud MD tadi sudah memberikan bocoran bahwa kalau tidak kolak ada es buah biasanya. Ya, itu istri saya tiap hari menyediakan gitu. Pasti sudah menyediakan. Keluarga saya sudah biasa kalau puasa dibuka dengan itu. Oke. Yang jelas ada kurma nih, kami lihat di sini ada kurma ya sebagai. Coba kita bukakan kurmanya di sini. Nah, makanan konvensional puasa itu kurma, terus ini buah. Sangat Indonesia kalau es buah. Sangat Indonesia es buah. Prof, kita sambil duduk boleh Prof ya? Oke. Sambil menunggu jelang berbuka puasa pemirsa, kita ngabuburit bersama dengan Profesor Mahfud MD. Ini ada sate. Sate itu juga sangat lekat dengan asal daerah dari Profesor Mahfud MD, pemirsa, dari Madura, Pamekasan. Tetapi kalau pulang ke Madura, apa yang paling Anda rindukan, Prof? Terus terang, kalau masakan Madura yang paling saya rindukan adalah gulai Madura. Gulai Madura yang dimasak oleh ibu saya sendiri. Kan banyak gulai di seluruh tanah air. Iya, di mana-mana ada gulai, tapi Anda pasti kalau merasakan gulai Madura itu beda. Ketagihan. Ya. Itu tadi nilai-nilai suci di bulan Ramadan ini Anda sebutkan tadi, tidak hanya sekedar mungkin hal-hal yang terkait dengan ibadah ritualnya di sana, tetapi kesalehan sosial. Ada lagi nilai-nilai yang lain yang harus kita betul-betul paham. Ya niat lah, karena begini, suatu ibadah itu akan berhasil kalau indikatornya terpenuhi 4 hal. 1, niatnya benar. 2, bekalnya halal nih yang dimakan, halal. Kemudian caranya ya, tidak mencampur aduk antara yang sunnah dan wajib gitu, sehingga yang wajib didahulukan, yang sunnah di nomor 2-kan. Secara sehingga hukumnya, ya jangan Anda bertarawih sampai pagi lalu tidak sholat subuh atau tidak sahur dan sebagainya. Nah, itu kan tidak ini. Lalu yang keempat, indikatornya nanti sesudah bulan puasa hati Anda akan merasa nyaman dan Anda merasa lebih baik dalam hidup itu. Itu tandanya puasa berhasil. Kalau tidak berubah sesudah puasa, artinya mungkin puasanya makbul tetapi tidak mabrur. Beda makbul dan mabrur. Tapi tidak mabrur. Kalau makbul itu artinya puasanya sah, kewajiban sudah terpenuhi, tidak usah diulangi. Tapi kalau mabrur, sah dan diikuti dengan kebaikan-kebaikan. Itulah sebabnya orang puasa itu nanti disebut masuk ke bulan Syawal. Syawal itu artinya
perbaikan hidup dari sebelumnya. Peningkatan, syawil meningkat, mendaki gitu. Nah, itu sebenarnya makna puasa yang paling paling penting di samping tadi hablum minallah ke atas, lalu sosialnya, lalu hati kita sendiri juga bisa menikmatinya itu kalau kita punya niat yang baik untuk berpuasa gitu. Oke, niat itu landasannya. Ya. Itu kan juga mungkin yang nanti harus dipahami oleh masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Komitmen kita di bulan suci Ramadan kita landasi untuk kemudian kita niatkan sama-sama agar bangsa ini semakin solid. Kita ini sempat agak-agak sedikit renggang. Iya. Menurut Anda? Nah itu dia. Sekarang ini mumpung bulan puasa dan kita sedang baru melewati masa-masa di mana kerenggangan sosial timbul, intoleransi mulai agak muncul gitu ya. Nah, bulan puasa ini mudah-mudahan membuat kita sadar untuk merekatkan lagi hubungan sosial kita, membangun solidaritas sosial bahwa kita itu bersaudara sebagai satu bangsa. Perbedaan pilihan politik itu jangan menyebabkan kita bermusuhan. Bahkan perbedaan agama pun oleh Tuhan itu dilarang kalau kita bermusuhan hanya karena beda agama. Karena Tuhan sendirilah yang mengatakan, saya yang menciptakan kamu semua itu berbeda-beda ya. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah tuh mau, kalau saya mau, kamu tuh semua Islam sama, tapi saya sengaja menciptakan kamu. Walakin liyabluwakum fima atakum. Jadi perbedaan ini anugerah sebenarnya. Anugerah sebenarnya. Itulah oleh Allah kamu sukses dalam hidupmu kalau engkau bisa berlomba-lomba di dalam perbedaan itu. Makanya dikatakan di situ fastabiqul khairat gitu. Itu yang penting bagi kita. Jadi mudah-mudahan nanti sesudah selesai puasa kohesivitas sosial kita ini kembali rekat gitu. Persekusi hilangkan. Ya, persekusi. Hoax hilangkan. Ya, ujaran kebencian di media sosial kurangi dan mungkin kita hilangkan sama sekali. Ya. Tapi Anda optimis Indonesia bisa meraih itu? Optimis saya, karena sebenarnya orang Indonesia kan hatinya baik ya, hatinya lembut pada dasarnya gitu ya. Ini yang akhir-akhir ini mungkin ada sesuatu yang keliru karena peristiwa politik itu beruntun ya. Iya kan? Betul. Kalau beruntun ini selesai, sambung ini. Bahkan kita masuk 2018 ada lagi. Iya, ada lagi. Nah, tinggal mari kita, terutama tokoh-tokohnya ya, ada kesadaran kolektif dari kita untuk menjaga bangsa ini sebagai. Tapi kalau bicara tokoh, tadi yang sudah dibentuk katakan di dalam unit kerja Presiden untuk pembinaan dari ideologi Pancasila, itu tokoh-tokohnya sudah beragam tuh saya lihat Pak. Iya. Itu sudah representatif dan ya Pak? Itu sudah masuk kelas negarawan, mereka lah, saya tidak nyebut saya, mereka lah ya, ada Pak Trusno, ada Megawati, ada Ma'ruf Amin, ada Syafi'i Ma'arif, ada Sudamek dan sebagainya. Mereka ini sudah kelas negarawan, sehingga mereka tidak punya kepentingan politik apapun dalam konteks Pancasila ini dan tidak punya pemihakan politik. Saya tadi rapat dipimpin Bu Megawati, dia sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia orang PDIP. Iya, tetapi dia menunjukkan sebagai tokoh bangsa. Dan itu yang menyebabkan kita ini senang. Beliau memimpin dengan sangat demokratis. Ayo ngomong semua. Kata kuncinya senang dan bergembira. Semoga Indonesia juga demikian Pak. Nanti kita mau menyambut Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Newsmaker Ramadan. Sayang sekali waktunya sangat singkat, tapi kami berharap Anda sehat selalu dan apa kinerja yang ke depan untuk kemudian memantapkan lagi ideologi Pancasila ini betul-betul bisa ditanamkan ke tubuh seluruh masyarakat Indonesia dan bangsa ini semakin jaya. Terima kasih banyak Anda pemirsa Metro hari ini juga terus bergabung bersama kami dalam program Newsmaker Ramadan.